Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, disukai, dan dikenan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu ayat firman Tuhan yang dapat memberkati kita semua sekaligus menyegarkan kita untuk dapat melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Di dalam Rut pasal 2 ayat 10 mengatakan, "Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, 'Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?'" Ayat ini menceritakan pada saat Rut mendapatkan kemudahan-kemudahan atau privilege sebagai pemungut jelai dari si pemilik ladang jelai, yaitu Boas. Sehingga Rut tidak perlu bekerja terlalu keras seperti pemungut jelai lainnya. Rut adalah seorang janda Moab yang miskin, yang ikut ibu mertuanya untuk tinggal di Bethlehem, sebuah kota kecil Yahudi di mana para penduduknya menganggap orang-orang Moab sebagai orang terbuang. Sehingga secara alami, segala sesuatu yang baik termasuk kemudahan-kemudahan tidak berpihak pada Rut. Oleh sebab itu, Rut bertanya, alasan apakah sehingga Boas sebagai tuannya memberi dia belas kasihan? Jika kita memahami bahwa isi Alkitab, baik perjanjian lama, apalagi perjanjian baru, sesungguhnya seluruhnya menceritakan tentang Yesus Kristus. Pada ayat bacaan pagi ini yang menjadi gambaran Yesus adalah Boas. Seperti kita ketahui, Yesus adalah kasih karunia yang memberkati atau menolong berdasarkan belas kasihannya, bukan berdasarkan prestasi apapun dari kita. Atau dengan kata lain, bahwa kemurahan Tuhan merupakan tindakan inisiatif dari Allah tanpa melihat perbuatan kita. Hal ini ditunjukkan pada cerita ini, di mana Rut yang merasa tidak berbuat apa-apa yang spesial bagi Boas, tapi justru mendapat perlakuan istimewa dari Boas. Dalam Matius pasal 9 ayat 13 mengatakan, "Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Ayat ini ingin menegaskan bahwa yang menggerakkan hati Yesus untuk memberkati, menolong, atau melakukan mujizat bukan persembahan dari kita apapun bentuknya, melainkan belas kasihannya. Sebagai contoh yang dicatat oleh Alkitab, antara lain dalam Matius pasal 14 ayat 14, di mana hati Yesus tergerak oleh belas kasihan untuk menyembuhkan, dan dalam Matius pasal 15 ayat 32 untuk memberi makan, atau dalam Matius pasal 20 ayat 34 untuk menjamah mata yang buta, dan masih banyak lagi. Adapun alasan Rut sesungguhnya sehingga mendapatkan perlakuan istimewa dari Boas adalah karena Rut mempercayai kemurahan atau belas kasihannya, seperti yang dikatakan pada ayat Rut 2 ayat 2. Sedangkan gambaran kehidupan Rut yang miskin dan juga sebagai orang yang terbuang merupakan keadaan yang membuat Rut percaya pada kasih karunia Tuhan. Ini memberikan pewahyuan bahwa hanya orang yang rendah hati yang dapat percaya dengan sepenuhnya pada kasih karunia-Nya, yaitu yang menceritakan tentang Yesus Kristus dan karya salibnya. Sebaliknya, orang yang sombong bukan hanya saja orang yang suka menunjukkan kelebihannya, melainkan juga orang yang menolak atau tidak percaya pada kasih karunia-Nya, karena berarti orang tersebut tidak mau dibelas kasihani oleh Tuhan. Oleh karena itu, Allah lebih suka menggunakan orang-orang yang dianggap tidak berdaya untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Contoh, Daud, seorang anak muda biasa yang dapat mengalahkan si raksasa Goliat. Yusuf yang teraniaya sebelum menjadi perdana menteri. Dan juga Musa yang dipakai Tuhan bukan pada saat dia pandai, tapi pada saat dia tidak berdaya. Dan masih banyak lagi. Demikian juga dengan Yesus Kristus, seperti yang sudah dinubuatkan 400 tahun sebelum Yesus hadir,
bahwa akan datang seorang Mesias dengan diikuti pelayanan seperti yang digambarkan dalam Yesaya pasal 42 ayat 3. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Yesus menggunakan orang yang dianggap oleh dunia tidak berhikmat untuk mengalahkan orang yang berhikmat. Yesus menggunakan orang yang dianggap nol oleh dunia untuk meniadakan yang ada. Rut yang dianggap sebagai orang buangan dan miskin, namun karena mempercayai kasih karunia-Nya, akhirnya menjadi istri dari Boas, pemilik ladang jelai tersebut. Bahkan namanya dimasukkan dalam daftar silsilah Yesus Kristus, walaupun ia bukan orang Yahudi. Saudaraku, jangan pandang apa yang kita tidak miliki secara alami dan melihat kekurangan kita. Percayalah pada kasih karunia-Nya dan terimalah belas kasihan atau kemurahan-Nya kepada kita. Maka kasih karunia-Nya yang mengangkat kita menjadi pribadi yang berkemenangan di dalam hidup. Amin. Kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa untuk firman Kristus yang boleh kami nikmati. Kami percaya Engkau yang di dalam kami, yang mengerjakan semua yang baik bagi kami. Kami berdoa dan percaya untuk pemirsa yang mendengarkan program ini, mendapatkan semua yang baik dari surga. Apapun yang mereka kerjakan, usahakan, Tuhan Yesus yang buat berhasil. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.